Sebelum runtuhnya Yugoslavia pada tahun 1992 menjadi beberapa negara, terjadi hubungan hangat antara Indonesia dan Yugoslavia. Hal ini dikarenakan pemimpin Yugoslavia, Broz Tito, dan pemimpin Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, sama-sama memiliki jalan yang sama, yakni gerakan non-blok, di mana negaranya tidak akan bergabung ke blok timur maupun ke blok barat. Mohon maaf nih sebelumnya, di channel ini tidak bisa menjelaskan secara lebih rinci lagi. Nah, lalu persahabatan ini juga merembet ke ranah sepak bola. Mereka yakin olahraga bisa menjadi wadah bagi kedua negara untuk bertukar pikiran dan bersahabat. Pada era kepemimpinan Maladi sebagai Ketua Umum PSSI, kala itu Maladi yang melihat langsung Olimpiade Helsinki pada tahun 1952 terpincut dengan gaya permainan tim Eropa Timur. Menurut Maladi, permainan tim Eropa Timur akan pas jika dimainkan oleh para pesepak bola Indonesia. Karena hal ini menjadikan Maladi sebagai dalang memboyong pelatih asal Yugoslavia bernama Toni Pokacnik. Maladi kemudian secara terang-terangan membujuk Toni untuk melatih timnas Indonesia. Namun permintaan itu ditolak oleh Toni, karena ia membutuhkan izin dari pemerintah Yugoslavia. Apalagi kala itu Indonesia sendiri belum memiliki hubungan diplomatik dengan Yugoslavia. Namun Maladi disarankan oleh PSSI-nya Yugoslavia untuk mengundang timnas Yugoslavia terlebih dahulu dan membuka hubungan persahabatan antara pemerintah Indonesia dan Yugoslavia. Maladi pun kemudian mengatur agar tim Yugoslavia B datang ke Indonesia dan melakukan 5 kali pertandingan persahabatan, diantaranya melawan Persib, PSSI Jateng, Persebaya, Persija, dan Timnas Indonesia. Presiden Soekarno pun lalu memberikan restunya atas rencana Maladi. Bahkan Soekarno memperbolehkan adanya prosesi menaikkan bendera nasional Yugoslavia serta diperdengarkannya lagu kebangsaan sebelum pertandingan. Di masa-masa ini Soekarno sendiri memang sedang membangun hubungan dengan berbagai negara, baik di Eropa Timur, Afrika, maupun di Asia. Maka tak heran keputusan ini dengan mudah diambil oleh Soekarno. Kunjungan Yugoslavia ini menjadikan peluang Maladi untuk mendatangkan Toni semakin besar. Setelah melalui surat permohonan resmi, Presiden Broz Tito pun mengizinkan Toni untuk hijrah ke Indonesia dengan ikatan kontrak selama 5 tahun. Kiblat sepak bola Indonesia pun mengarah ke Eropa Timur, hampir sama dengan haluan politik Indonesia saat itu yang dikomandoi oleh Soekarno. Ketika menginjakan kaki di Indonesia, saat itu timnas Indonesia sedang melakukan seleksi. Cerita singkatnya, begitu Toni mendapatkan 20 pemain, bukan taktik atau skema permainan yang langsung dia tanamkan, melainkan 4 hal dasar, yaitu pentingnya bermain dengan jujur, jangan bermain curang, sifat kesatria, dan memegang teguh disiplin. Karena meski tim memiliki teknik permainan tinggi, tanpa 4 hal dasar tersebut tidak akan berguna. Ciri lain Toni adalah kepercayaannya pada para pemain muda. Hal yang patut kita apresiasi adalah usaha Toni membangun skuad timnas. Saat itu Toni rajin mengunjungi beberapa daerah untuk melakukan penelusuran, mencari pemain sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dan cerita singkatnya, Toni membentuk 3 timnas, yakni PSSI 1, PSSI 2, dan PSSI 3. Secara khusus anggota ke-11 PSSI 3, usia pemain tidak boleh melebihi dari 20 tahun. Ketiga ke-11 PSSI akan diadu dengan tim luar negeri. Selain itu, PSSI telah juga membentuk PSSI 4 yang berisi pemain-pemain PSSI lama. Dari keempat ke-11 PSSI ini, dipilih 25 nama pemain yang segera masuk ke pemusatan latihan dan akan dikirim ke Olimpiade Australia. Mencari 25 pemain terbaik tidaklah mudah. Dari hasil seleksi 25 pemain, hanya 20 pemain yang bisa berangkat membela timnas Indonesia. Di antaranya adalah saat Olimpiade Australia 1956, tepatnya pada tanggal 29 November, Ramang dan kawan-kawan membuat pertahanan berlapis yang membuat pasukan Uni Soviet frustasi. Dan laga berakhir dengan skor imbang 0-0. Padahal kedalaman skuad Uni Soviet pada saat itu diperkuat oleh Lev Yashin, Igor Neto, Valentin Ivanov, dan yang lainnya.
Perjuangan Ramang dan kawan-kawan itu pun menuai banyak pujian setelah menahan imbang Uni Soviet. Dalam ulasannya, FIFA menyebutkan bahwa Uni Soviet hampir tidak bisa melewati ketangguhan skuad Indonesia. Sementara itu, Presiden FIFA saat itu, Sir Stanley Rose, memuji pertahanan yang diperagakan oleh timnas Indonesia. Baru sekali saya melihat permainan bertahan yang sempurna sekali, kata Sir Stanley Rose. Dengan hasil imbang itu memaksa kedua kesebelasan melakukan pertandingan ulang. Hasilnya pada tanggal 1 Desember 1956, timnas Indonesia harus menerima pil pahit, merasakan kekalahan dengan skor 4-0. Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia tumbang, yakni pemain yang sudah merasakan kelelahan pada laga sebelumnya dan beberapa pemain inti mengalami cedera. Lalu kita melihat ke belakang pada Asian Games tahun 1954, di mana tim racikan Tony berhasil tembus ke semifinal untuk yang pertama kali. Sebelum melaju ke semifinal, Indonesia telah tergabung satu grup dengan Jepang dan India, di mana timnas Indonesia berhasil menumbangkan Jepang dengan skor 5-3 dan menumbangkan India dengan skor 4-0. Dan saat di semifinal, Indonesia kalah dengan skor 4-5 melawan Burma yang saat ini berganti dengan negara Myanmar. Timnas Indonesia meraih medali perunggu untuk yang pertama kalinya di cabang sepak bola. Tergabung dalam satu grup bersama Burma dan India, mampu mengunduh semua kemenangan di penyisihan grup ini. Dan melaju ke perempat final melawan Filipina dan mengalahkannya dengan skor 5-2. Dan melaju ke semifinal melawan Cina dan dikalahkan dengan skor tipis 1-0. Hal ini pula menutup asa timnas Indonesia untuk mendapatkan medali emas pun sirna. Tetapi masih ada perebutan medali perunggu melawan India. Medali perunggu pun didapatkan Indonesia setelah mengalahkan India dengan skor 4-1. Tak hanya itu, pada ajang Piala Merdeka pun skuad Tony menuai prestasi, diantaranya adalah ada cerita unik di balik kisah Ramang ini loh, yaitu Ramang dulunya bermain di posisi bek kanan. Namun Tony tidak melihat kemampuan maksimal dari pemain berjuluk kurcaci monster ini. Atas saran Maladi yang berdiri di samping lapangan, mengusulkan Ramang untuk menjadikan striker. Hasilnya pun luar biasa. Ramang mencetak 3 gol di game internal. Kegemilangan sentuhan magis dari sang arsitek Tony Pokasnik harus ternodai oleh kasus suap yang menerpa beberapa anak asuhnya. Bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali, para punggawanya kerap melakukan nego dengan sang bandar judi. 1000 kali sayang, timnya sudah dipersiapkan sejak lama 1952, dipersiapkan dengan matang, dengan kesungguhan hati, dengan fokus sepenuh jiwa, harus hancur karena skandal suap. Dan banyak di antaranya adalah pemain utama yang menjadi andalan Tony Pokasnik. Tony dengan ini jelas-jelas hancur hatinya. Dia bahkan sampai menangis di kantor polisi saat polisi melakukan penyelidikan terhadap beberapa pemain yang dicurigai. Hancur pula harapan publik Indonesia saat itu. Bermain di kandang sendiri di Jakarta pada Asian Games, timnas Indonesia hancur dan tak bisa memenuhi target juara di Asian Games 1962. Boro-boro juara. Untuk lolos babak grup ini pun tidak mampu. Kalau saja itu tidak terjadi, maka tim ini dapat mencapai standar internasional, katanya dengan nada menyesal. Meskipun kemudian ditambahkan bahwa hal itu bisa saja terjadi di mana-mana. Dan itulah teman-teman dampak Yugoslavia yang mampu menyulap persepakbolaan kita yang ditakuti di Asia pada masa itu. Terlepas dari kasus suap itu, kita harus percaya ucapan dari mendiang Tony. Tim ini bisa mencapai internasional. Artinya negara ini sangat mampu dan punya potensi yang besar, sumber dayanya, hanya saja kita perlu percaya proses. Termasuk liga berjalan lagi nih. Beberapa pemain muda lainnya pasti akan menunjukkan kemampuan terbaiknya sampai bisa masuk ke timnas Indonesia. Dan mungkin membawa Indonesia kembali ditakuti di Asia.